Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna, nasihat yang ke-28 an Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah Dzulfi bin Jahdar, namanya adalah Dzulfi bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Baghdadi, adapun negeri Baghdad, al-Maulid wal Mansha, adalah tempat kelahirannya dan tempat tumbuhnya. Sahiba al-Junaidah, Imam Abu Bakar Asy-Syibli bersahabat dengan Imam Al-Junaid. Wa man fi asrihi, dan ulama yang ada di masanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Malikiyul madhab, ialah Imam Malik. Asya sab'an wa samanina sanatan, beliau hidup selama 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasimi'atin, dan beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, kuburnya ada di negeri Baghdad, ada di kota Baghdad. Wa huwa min udhama'il 'arifin, beliau termasuk pembesarnya al-'arif billah, orang-orang yang mengenal kepada Allah Ta'ala. Qala fi munajatihi, beliau berkata di dalam munajatnya, ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahiba laka jami'a hasanati ma'a fakri, sesungguhnya aku mencintai, aku berikan kepadamu seluruh kebaikanku, ma'afakri ay ihtiyadi lil hasanat, disertai butuhnya aku kepada kebaikan, wa bu'fi, dan disertai ajzi lemahnya aku, al-iksaril ibadat, dari banyaknya beribadah. Fakaifa, maka bagaimana, la tuhibbu ya sayyidi, bagaimana engkau tidak suka wahai tuanku, bihadfi harfin nida, dengan membuang huruf nida, antahibali, engkau memberikan kepadaku, aitas ma'ali, engkau memaafkan aku, jami'a sayyiati, akan seluruh keburukanku, ma'aginaka maulaya anni, disertai maha kayanya engkau maulaya wahai Tuhanku, anni ay adabi, nanti terhadap mengadabku. Fa inna sayyiati la tadurruka, seluruh keburukanku tidak akan membahayakanmu. Wa hasanati la tanfa'uka, dan kebaikanku tidak akan memberi manfaat kepadamu. Ini salah satu munajat yang diungkapkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syibli, bahwa beliau kelahiran di kota Baghdad dan juga tumbuh di sana. Sahabat beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Junaid, dan ulama yang hidup di masa beliau adalah Imam Malik yang memiliki mazhab Imam Malik. Dan umur beliau ini adalah 87 tahun. Sekarang siapa beliau? Beliau termasuk udhama'il 'arif, orang-orang pembesar, orang-orang besar yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bermunajat, ya Allah, saya suka memberikan seluruh kebaikanku kepadamu, padahal aku butuh itu semua, dan juga padahal ada kelemahan dalam diriku untuk memperbanyak ibadah. Maka bagaimana engkau tidak suka memberikan kepadaku seluruh, yakni memaafkan segala seluruh kesalahanku dengan mengadab diri. Jadi ini pujian yang diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam berdoa bukan kita memojokkan, bukan kita suul adab kepada Allah. Dalam artian seperti apa suul adab? Ya Allah, katanya Engkau maha adil, mengapa saya begini? Ini namanya suul adab. Seharusnya seperti ini dalam bermunajat yang dicontohkan. Ya Allah,
Saya suka memberikan seluruh amalku kepadamu, padahal saya butuh itu semua. Dan begitu juga saya senang ketika engkau memaafkan seluruh macam kesalahan. Mengapa? Karena kesalahanku tidak akan membahayakanmu sama sekali, dan kebaikanku tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, ya Allah. Itu munajat yang diajarkan oleh Fuqaha'ul Hadits. Waqad ajazani ba'dul fudala, dan sungguh telah mengijazahkan kepadaku pengarang kitab ini Syekh Nawawi ba'dul fudala, sebagian orang-orang yang memiliki keutamaan, an aqra'a, membaca ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jumat, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, hadhil abyatis salasa, akan 3 bait ini. Di Syekh Nawawi pengarang kitab ini pernah diijazah untuk membaca bait ini sebanyak 7 kali selepas sholat Jumat. Apa baitnya? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, fahabli zallati waghfir dunubi, fa innaka ghafirud dambil azimi, wa'amilni mu'amalatal karimi, wa thabbitni ala nahjil qawimi. Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku ini bukanlah penduduk surga Firdaus, wala aqwa ala nahjil jahim, dan aku juga tidak kuat untuk tinggal di neraka jahim. Fahabli zallati, maka berikanlah ampunan untukku, zallati, akan kesalahanku, waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku, fa innaka ghafirud dzambil azim, sesungguhnya engkau adalah Zat Maha Pengampun dosa al-azim yang besar. Ya Allah, saya juga pantas masuk surga Firdaus, tapi di neraka juga tidak kuat. Oleh karenanya berikanlah kami ampunan dari kesalahan yang kami punya. Ampunilah dosa-dosaku, karena engkau adalah Maha Pengampun segala dosa. Wa amilni mu'amalatal karim, dan perlakukanlah aku mu'amalatal karim, seperti perlakuannya orang yang mulia. Jadi kita minta diperlakukan seperti orang yang mulia. Wa thabbitni 'alal nahjil qawim, dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Ini bisa kita baca sebanyak 7 kali selepas atau setelah sholat Jumat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nahjil jahimi, fahabli zallati waghfir dunubi, fa innaka ghafirud dzambil azim, wa 'amilni mu'amalatal karim, wa thabbitni 'ala nahjil qawim. Hikayah, ada satu cerita. Qadima Asyibli ala Ibn Mujahid, datang Imam Asyibli menjumpai Imam Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid, kemudian mengeluh kepada Imam Asyibli siapa Imam Ibnu Mujahid. Wa qabbala baina 'ainaihi, kemudian Imam Ibnu Mujahid mencium di antara kedua matanya Imam Asyibli. Fasu'ila an dzalik, kemudian ditanya tentang hal tersebut. Jadi ada 2 ulama yang saling bertemu. Ada Imam Asyibli, ada Imam Ibnu Mujahid. Imam Asyibli ini datang menjumpai Imam Ibnu Mujahid. Ketika datang Imam Asyibli kepada Imam Ibnu Mujahid, dipeluk, kemudian dicium kening di antara kedua belah mata. Kemudian ditanya hal tersebut, kenapa kok engkau melakukan hal seperti ini? Faqala, kemudian dijawab oleh Imam Ibnu Mujahid, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naumi, di dalam mimpiku, wa qad aqbala Asyibli, sungguh telah datang siapa Imam Asyibli,
Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Kemudian Nabi bangun menjemput atau bangun untuk apa namanya? Kalau orang datang menyambut, dan berdiri Nabi menyambut kedatangan Imam Ash-Shibli. Wa qabbala baina ainaihi, dan Nabi mencium di antara kedua matanya Imam Ash-Shibli. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, ataf'alu hadzal Shibli? Apakah engkau melakukan ini kepada Shibli? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am, iya. Innahu lam yusalli fardhatan, bahwasanya Imam Ash-Shibli tidak salat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali dia membaca setelah salat fardu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ila akhiril ayat ini, sampai 2 ayat tadi. Wa yaqulu Ash-Shibli, dan Imam Ash-Shibli berkata, sallallahu alaihi ya Muhammad, mudah-mudahan Allah merahmatimu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Jadi ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Imam Ash-Shibli. Ketika Imam Ibnu Mujahid menyambut kedatangan Imam Ash-Shibli dengan mencium kening di antara kedua matanya, ditanya, kok kamu melakukan hal seperti ini? Mengapa? Dijawab, saya melihat di dalam mimpi Rasulullah SAW melakukan hal yang seperti ini. Jadi mencium Imam Ash-Shibli dengan mencium kening yang ada di antara kedua belah mata. Rasul mencium kening dari Imam Ash-Shibli. Kemudian ditanya oleh Imam Ibnu Mujahid, apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Shibli sehingga dapat makom, sehingga mendapat kemuliaan yang seperti ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, setelah selesai sholat, Imam Ash-Shibli selalu membaca 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum, sampai selesai 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Setelah membaca itu, kemudian ditutup dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa juga kita amalkan. Habis selesai sholat, kita baca selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dengan harapan apa? Tadi kita mendapatkan posisi yang mulia, disambut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari akhir, kalau kita berharap amal apa yang kita lakukan di dunia? Karena kita hanya berharap syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah hal yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Kita punya istiqomah ini. Habis sholat, sebelum pulang, sebelum kita lipat sejadah, sebelum kita mengerjakan hal yang lain, baca amalan ini. Baca 2 ayat dari akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian membaca salawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Dengan harapan apa? Kita mendapatkan perlakuan sama dengan apa yang telah Nabi lakukan kepada Imam Ash-Shibli. Fasa'altu Ash-Shibli amma yaquluhu ba'da shalah fadzakara mislah. Kemudian Imam Ibnu Mujahid bertanya kepada Imam Ash-Shibli amma yaquluhu ba'da shalah, terhadap apa yang sudah dia katakan setelah salat. Fadzakara mislah. Kemudian Imam Ash-Shibli menyebutkan yang sama dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu
Ditanya oleh Imam Ibnu Mujahid ketika sudah disambut, Imam Ibnu Mujahid, apa sih yang kamu baca sesudah sholat? Ternyata apa yang dijawab oleh Imam Ash-Shibli sama dengan yang dimimpikan oleh Imam Ibnu Mujahid ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sama. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi seseorang. Tidak ada yang bisa. Ketika kita bermimpi, ada yang bilang dalam mimpi, "Ana Muhammad, saya adalah Muhammad Rasulullah." Berarti itu benar adalah Nabi Muhammad. Jin, syaitan, atau makhluk apapun, malaikat sekalipun, tidak bisa menyerupai sosok Nabi walaupun di dalam mimpi. Ketika kita dalam mimpi ada yang mengaku saya Muhammad Rasulullah, berarti benar itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung bagi kita yang telah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijadikan hamba bisa memberi mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Salah satunya kita lazimkan baca sholawat. Kita istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lisan ini tidak pernah dipergunakan untuk hal-hal yang kotor, yang hina, yang caci, memaki, atau yang lain yang hina. Dan melakukan sunnah-sunnah yang baik. Insya Allah nanti Nabi pasti akan datang ke dalam diri seseorang. Ada salah satu kawan hanya punya istiqomah, rajin sholat jamaah. Ketika mendengar suara azan, kawan kami selalu sholat, pasti sholat di masjid. Apa? Walaupun lagi perjalanan jauh, maksain turun dari tol. Saya pernah pergi sama dia. Kebetulan dia yang nyetir mobilnya. Waktu itu waktu maghrib kurang sekitar 5 atau 7 menit. Ini nyetirnya udah kayak orang kerasukan, kiri kanan. Padahal di tol, saya di tol Jagorawi, macet ya bukan main. Karena sore hari. Saya bilang tenang aja, kenapa? Kita harus keluar katanya. Saya harus sholat di masjid. Saya kaget, ternyata dia punya keistiqomahan sholat 5 waktu di masjid. Pernah ditinggal oleh dia. Kira selepas sholat, saya tanya, sudah berapa lama dilakukan? Sudah lama. Begini tiap hari begini. Walaupun lagi jaga warung, iya. Dia dulu pernah nyupirin orang kaya Arab katanya. Sampai lambat sholat maghrib, dia gaji katanya diberi 6 juta dalam sebulan. Kok supir besar? Karena menjadi orang kepercayaan. Apapun yang jadi pekerjaan orang Arab dikasih ke dia. Tapi karena dalam satu waktu dia sholat maghrib tidak tepat pada waktunya, minta resign. Saya mundur aja dari kerjaan. Saya nggak mau lagi kerja di sini. Saya mau nyari kerjaan yang lain. Ini rela melepaskan dunia. Akhirnya apa yang dia dapat? Saya tanya, apa yang kamu dapat selama ini? Saya pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Orang hanya melaksanakan istiqomah satu. Saya tanya, istiqomah kamu apa salat ini? Saya cuma rajin sholat jamaah di awal waktu. Rasul datang mimpi saya. Saya tanya, saya tekankan kepada dia, kamu tidak boleh bohong mengatasnamakan Rasul. Karena orang yang bohong mengatasnamakan Rasul, maka ada sabda dari beliau, tempatnya sudah disediakan di api neraka. Kita bohong, misal Nabi pernah bersabda begini, padahal itu Nabi tidak pernah bersabda, maka dia tempatnya di neraka. Dan dia saya tekankan, kamu kalau bohong, tempat kamu di mana? Karena Nabi sudah yang menyatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka sudah aku sediakan tempatnya di neraka. Dan saya bilang, Nabi tidak bisa diserupakan oleh apa. Dia jawab, di dalam mimpiku seorang itu mengaku saya Muhammad Rasulullah SAW. Di situ baru saya percaya bahwa dia telah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Hanya punya satu istiqomah, dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Rasul mau hadir ke dalam mimpinya. Bagaimana kita coba istiqomah, belajar istiqomah, meluluskan niat dan lain-lain.
mensucikan diri, karena tidak mungkin sesuatu yang suci akan masuk kepada diri yang masih kotor. Maka kita sucikan dulu diri ini. Ketika diri ini ingin dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishruna wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.